Hai guys, lanjut dari video sebelumnya, akhirnya kita sampai di kota Gardaya, yaitu adalah kota di tengah gurun Sahara di negara Aljazair. Dari hotel, kita jalan 30 menit ke destinasi pertama kita. Oke guys, kita sampai di destinasi pertama, yaitu Idari Ataf. Nah, itu adalah kota tua dari Gardaya. Nah, kita bakal masuk ke dalam dan check it out di dalam. Gimana kota tua Gardaya. Sama seperti Kasbah Aljer, Gidari Ataf ini juga sudah berusia 900 tahun ya guys. Nah, inilah pintu gerbangnya di mana kita masuk. Dan ini struktur dibuat dari pohon kurma. Nah, sama seperti kota tua Kasbah, kota tua di Gardaya ini juga dibangun di atas bukit. Makanya rumahnya ini terus nanjak mengikuti jalur di bukit ini. Yang beda, semua rumahnya dicat warna coklat muda sama seperti warna gurun. Guys, jadi kalau bangunan di kota tua Gardaya ini, nah dia itu konturnya bukit, jadi dia terus turun ke bawah dan naik ke atas kayak gitu. Nah, kalau yang makin ke atas itu bangunan makin tua, karena dulu orang tua Gardaya itu suku Berber, dia tinggalnya itu di bukit. Nah, jadi dia terus naik ke atas. Itu adalah kota-kota yang makin tua lagi. Nah, untuk bangunannya itu dia lumayan tinggi. Nah, terus dia bentuknya gang ini. Nah, mostly ini masih original dari tahun 1200. Jadi kotanya udah dari tahun 1200. Nah, karena jalan yang bertangga dan nanjak ini, makanya orang sini kalau misal mau mindahin barang atau angkat barang itu cuma bisa pakai hewan, contohnya keledai ini. Selain itu, kota tua ini juga banyak banget gangnya, jadi aku saranin kalau kesini itu kita pakai guide ya, supaya menghindari kalau tersesat. Kalau satu unik dari Gardaya itu, nah pintunya itu nggak boleh keharap-harapan sama tetangga. Jadi dia ada space ya. Nah, kayak gini nih contohnya. Lipat pintu rumah orang. Nah, terus pintu satu lagi itu di sini. Nah, jadi memang secara hukumnya itu nggak boleh, yaitu berhadap-hadapan gitu. Nah, ini satuannya. Beda. Secara keseluruhan, kota tua Gardaya ini belum banyak berubah sejak dibangun di abad ke-11. Makanya nggak salah kalau kota tua Gardaya ini dinobatkan sebagai UNESCO World Heritage. Terus jalan mendaki, naik ke atas, akhirnya kita sampai di titik tertinggi kota tua Gardaya, yaitu adalah masjid yang sudah berusia ratusan tahun. Oke guys, jadi ini adalah Masjid Tamrin Salim. Nah, ini adalah menaranya. Nah, masjid ini udah dibangun dari tahun 1756, jadi kurang lebih itu udah sekitar 400 tahun. Nah, ini pintu masuknya. Nah, nanti itu nanti orang kalau azan dia akan kasih tahu dari atasan. Nah, ini untuk tempat wudhunya. Sekarang udah modern, kalau dulu pakai sumur, sekarang udah pakai pompa air. Jadi selain memiliki bangunan-bangunan yang unik dan sudah tua banget, nah orang di sini juga masih memelihara adat dari zaman dahulunya. Nah, yaitu perempuannya itu memakai hijab warna putih dan ini tertutup sampai menyisakan sisa satu mata saja. Selesai melihat kota tua Gardaya, nah kita lanjut keluar dan melihat area luar kotanya. Guys, jadi ini adalah makam tertua di Gardaya. Ini kurang lebih udah sekitar 1000 tahun. Nah, ini batu nisannya itu nggak dikasih nama karena orang zaman dulu itu ya nggak punya nama gitu. Nah, ini tempat untuk memandikannya. Nah, ini tempat untuk disembah makamnya. Ini sepanjang ini semua adalah makam. Walaupun area luar ini adalah area makam, tapi aku bisa bilang bahwa area luar ini adalah area terindah. Dia ada kontur bukit dan kita bisa melihat kota tua Gardaya dari dekat. Oke, sekarang kita lagi jalan menuju ke bazar atau pasar dari Gardaya. Nah, ini kita lagi turun bukit kan, nanti kan kita naik bukit. Nah, view-nya ini bagus banget guys. Ini adalah Alton dari Gardaya yang tadi kita lihat. Nah, itu menaranya yang masjid tadi. Nah, terus ini ada ya di atas ini makam dari orang-orang Gardaya yang lama. Nah, terus jalur trail untuk menuju ke kota. Nah, ini kota lamanya. Nah, ini kota yang agak barunya. Nah, jadi kalau orang Gardaya dulu agak di atas.
orang lama, orang baru-baru itu di bawah karena perkembangan populasi. Dari kota Tua Gardaya, kita lanjut perjalanan kita untuk makan siang. Nah, lokasi makan siangnya ini adalah di kota modernnya dari Gardaya. Nah, untuk restoran tempat kita makan ini basically ada rumah warga. Nah, makanya dia nggak ada nama dan juga ini tempat dalamnya. Nah, dalamnya itu full ada karpet. Nah, jadi karpet itu adalah karpet tradisional dari Gardaya sini. Dan juga yang men-serve atau menghidangkan itulah anggota keluarganya juga. Guys, jadi kalau di sini tuh cara makan itu ada cara makan awal ya, yaitu wajib makan kurma harus. Nah, terus pakai susu. Ini kurma Aljazair, terus pakai susu kurma dulu. Buat baru ini susu. Mantap. Mantap. Susunya itu kayak di apa ya, fermentasi kayaknya. Jadi susu yogurt lebih kena yogurt. Jadi susunya agak asam-asam gitu. Kebetulan kan aku nggak suka minum susu dan kurma, jadi Diwakili. untuk kurmanya gimana Mas Farhan? Kurmanya oke. Kurmanya ini udah diekspor sampai ke Belanda, Prancis. Kalau kurma Algeria. Oke. Nah, habis ini baru kita bakal minumkan sup ya. Supnya kayak pada apa? Bubur. Kayak sup bubur asin gitu. Ya, nanti kita tunggu buburnya datang. Nah, untuk supnya dihidangkan ini namanya surba. Nah, ini rasanya sebenarnya kayak bubur, cuman dia rasanya asam, jadi kayak bubur rasa spaghetti gitu. Nah guys, sekarang main dish-nya udah datang, yaitu adalah daging unta. Bentuknya itu kayak rendang, tapi rasanya kita akan coba. Dagingnya tuh kayak sapi, cuman dia kayak lebih keras, sama ada amis sedikit, kayak mix antara apa ya, ini kambing ya, kambing cuma campur dengan daging sapi gitu. Tapi ya overall ya kayak daging aja, daging sapi gitu, masih edible, tapi ya lebih enak sapi sih. Next, untuk makan berikutnya adalah maluga. Ini basicnya adalah telur dadar yang diisi oleh sayur-sayuran Aljazair, dan ini agak oily. Terakhir, kita dikasih teh, tapi jangan harap tehnya kayak Indonesia karena rasanya mint dan ini strong banget. Selesai makan siang, kita lanjut ke destinasi kita berikutnya. Nah, kalau tadi kita udah lihat kota Tua Gardaya, nah berikutnya kita diantar menuju ke kompleks perumahan baru yang ada di Gardaya. Nah, inilah contoh kompleksnya. Tadi kan kita ke kota Tua Gardaya. Nah, ini ada kota barunya. Jadi bukan kota kayak komplek perumahan gitu. Nah, cuma komplek perumahan ini tetap menghargai kebudayaan Berber atau Gardaya. Nah, jadi perumahan itu dibikin itu ala-ala Berber. Nah, ini perumahan baru semua nih. Nah, jadi kalau yang tertarik untuk beli rumah di sini, nah bisa dapat rumah yang benar-benar khas suku Berber gitu. Nah, tapi di sini perumahannya, mobil-mobilnya tetap didominasi oleh mobil Prancis. Terutama ini kayaknya udah tua banget, Chevrolet kayaknya. Nah, ini perumahannya ada pintu. Nah, cuman ini udah nggak kayak peraturan dari suku Berber ya. Jadi pintunya ini udah mulai hadap-hadapan. Oke, kita lagi lihat juga. Nah, jadi dia benar-benar kayak komplek, dibikin per rumah. Bahkan udah ada nomornya, 9, nomor 10, nomor 11, dan seterusnya. Next, kita lanjut destinasi berikut kita, yaitu kita menuju ke Bazar Gardaya, yaitu adalah pasar tradisional di Gardaya. Oke, jadi ini pasar masih tutup karena kita datangnya agak kepatian. Itu jam 3.20 siang. Ternyata orang sini itu kalau siang dia makin tidur. Itu sholat dulu. Habis sholat baru kurang lebih jam 4 itu dia akan buka.
Nah, itunya kenapa toko-toko di sini tuh masih pada tutup semua. Nah, sembari nunggu tokonya pada buka, kita planningnya bakal ngeliat beberapa spot yang dibangun oleh orang dulu sekitar sini. Jadi kita follow guide-nya aja. Nah, setelah mengikuti guide-nya, akhirnya kita sampai di tengah lapangan. Nah, ternyata tengah lapangan ini adalah lokasi Old Bazaar-nya atau lokasi dari Pasar Tua Gardayanya. Di Pasar Tua Gardaya ini, bangunan itu masih benar-benar klasik banget ala bangunan-bangunan gurun. Jadi benar-benar toko-toko gurun. Nah, pas kita datang ini sekitar jam 4, jadi masih belum ada yang buka, walaupun ada beberapa toko yang buka sih. Kayak contohnya toko ini. Nah, pasar ini ngejual macam-macam barang. Salah satunya adalah peralatan rumah tangga seperti ini. Ini adalah rempah-rempah khas dari Arab ini pakai untuk masak. Terus juga dia ada jual buah-buahan. Nah, selain itu juga jual sayur-sayuran untuk keperluan dapur dan juga sampai dia ngejual daging ayam dan daging-dagingan. Selain menjual bahan baku makanan, di pasarnya juga ada toko souvenir. Nah, ini saya masuk ke salah satu toko souvenirnya. Dan ini cukup lengkap banget ya guys. Nah, dia ngejual mulai dari lukisan dinding. Nah, lukisan dinding macam-macam. Nah, terus dia juga ada jual tas-tas dari khas Gardaya, tas kulit tentunya. Terus ada jual baju. Nah, terus ini ada lukisan lainnya yang menceritakan tentang orang-orang Gardaya. Ada bantal, ada baju-baju lainnya. Terus ada jual kain dan juga pottery seperti ini. Oke guys, ini udah jam 5, pasarnya belum 100% buka, jadi pada tutup beberapa. Nah, tapi ya akhirnya sudah belanja. Kita dapat madu, lalu ada lukisan juga khas Gardaya. Nah, habis ini kita mau balik ke hotel untuk istirahat. Karena kayaknya sih nggak sepenuhnya buka. Tapi so far arsitekturnya bagus. Ini sangat tradisional, rasanya kayak balik ke abad masa lampau gitu. Lihat market bazar zaman dulu. Oke. Dari Bazar Gardaya kita melanjutkan untuk makan malam. Nah, restorannya adalah Round Point. Nah, inilah restoran mix antara makanan Aljazair dan jajahan Prancis. Nah, inilah contoh makanannya yang sudah dikombinasikan antara Aljazair dan Prancis. Nah guys, jadi makanannya udah datang. Nah, nama makanan ini adalah poulet farci. Nah, jadi poulet farci ini adalah artinya dalam bahasa Prancis itu daging ayam yang ada kejunya. Nah, ini kejunya. Nah, dia juga ada nasi, di karbonnya ada kentang lagi sama mashed potato, jadi full karbo. Wah, ini adalah makanan Algeria yang sudah dimodifikasi oleh jajahan Prancis. Kita coba dagingnya. Ini ada kejunya. Rasanya tuh kayak bakar, cuman pakai keju lagi. Itu ini enak, dan recommended. Dia rasanya kayak ayam garantin gitu, dan pisang cuma dibakar.